Semua anggota tim harus segera berkumpul. Kita mau membahas hal yang penting. Saya harap setiap orang yang hadir tahu apa yang kita cari dan apa yang menjadi fokus untuk kita miliki. Fokus kepada kemampuan masing-masing dan bermain sesuai dengan peranannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sohib sekalian, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, baik-baik saja tentunya. Dan hari ini dengan situasi apapun yang teman-teman sedang rasakan, gak ada salahnya kita untuk bersyukur. Ayo kita ucapin rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemuan lagi di channel Bang Gufron Mahendra. Dan tentunya kita akan tetap ngebahas tentang apa? Soft skill. Kali ini pengen ngebahas tentang apa sih? Gimana kalau hari ini kita ngebahas tentang sesuatu yang diperlukan sama banyak organisasi. Tentunya soft skill diperlukan di berbagai organisasi, perusahaan, dan juga tempat-tempat beraktivitas lainnya gitu ya. Oke, soft skill kali ini itu hubungannya erat banget dengan diperlukannya di organisasi-organisasi dan juga perusahaan-perusahaan. Hari ini kita akan ngebahas teamwork, kumpulan orang-orang yang bersinergi. Banyak penontonnya 2 juta orang. Amin, doa boleh dong ya. Oke, hari ini barengan Gufron Mahendra kita akan ngebahas tentang teamwork, teman-teman, kerja sama tim. Gimana teamworknya hari ini? Akhir-akhir ini gimana teamworknya? Biasanya kayak gimana teamworknya? Ada kendala, ada masalah? Atau baru aja ada yang sekarang ini lagi baru aja ngebentuk yang namanya tim. Kita akan ngebahas di dalam tim kita tuh ada orang seperti apa aja. Terus kita juga akan ngebahas tentang bagaimana kita bisa mengamati bahwa tim kita sedang bertumbuh atau tidak. Jadi harapannya setelah materi ini selesai, teman-teman bisa memahami tentang teamwork itu harus ada komponen apa saja. Dan bagaimana kita melihat orang-orang di dalam tim kita. Dan kita juga bisa melihat tim kita tuh sedang di posisi mana, bertumbuh, stuck atau gimana gitu ya. Oke, kita bahas, kita mulai. Teamwork. Tim itu adalah sekumpulan individu yang bekerja sama mencapai tujuan yang sama gitu. Jadi tujuannya satu dicapai sama banyak orang gitu. Jadi banyak orang ini bergabung untuk mencapai tujuan yang sama. Maka sebelum kita merangkai tim, kita harus tahu dulu nih tujuannya seperti apa, sehingga orang-orang yang ada di dalam tim tersebut ngerti dan mau atau sepakat nggak sih sama tujuan tersebut. Kalau mereka sepakat, maka tim ini akan jadi enak karena tujuannya sudah sama. Kita sama-sama pengen ke sana, pengen mencapai itu. Jadi setiap anggota setuju dan maka berangkat. Karena kalau ada salah satu, salah dua, salah tiga yang nggak setuju, wah ini jadi tujuannya nggak akan bisa tercapai. Ingat ya, jadi tim adalah sekumpulan individu yang bekerja sama mencapai suatu tujuan. Jadi mereka berkolaborasi gitu ya. Nah, tujuan dari tim memang harus ada ya teman-teman ya, tujuan dari tim. Jadi seluruh anggota tim itu harus mengetahui arti dari tujuan tim yang sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin soal tujuan itu kan hal spesifik yang pengen kita capai gitu ya. Tujuan, target, sasaran, ya kan, itu semua sama. Dan biasanya kalau ngomongin soal target, teman-teman mungkin pernah lihat video saya sebelumnya, kita ngomongin soal SMART goal gitu ya. Itu salah satu cara untuk ngebuat target atau ngebuat tujuan yang benar-benar bisa dipahami sama semua anggota tim. Jadi kalau ada sebuah tim yang tujuannya masih nggak gamblang gitu ya, nggak jelas ini yang mau dicapai apa gitu ya. Nah ini apalagi nggak diceritain, mereka bisa ngambil kerjaannya, bertugasnya atau beraktivitasnya itu nggak ke arah tujuan tersebut yang dipahamin. Jadi seluruh anggota tim harus mengetahui arti dari tujuan tim itu sebenarnya. Tujuannya apa? Terus tim juga harus percaya bahwa tujuan tersebut bisa dicapai bareng-bareng. Jadi nggak yang, waduh nih kayaknya tim gue kalau yang ini nih ngapain nih orang ini ada di sini. Yang ini juga ngapain orang ini ada di sini. Ini kira-kira bisa ngebantu nggak sih yang namanya tujuan kita? Nah itu harus diketahui dan dipercaya sama anggota tim. Oh iya, tim kita tuh memang harus ada tim yang kayak begini nih supaya bisa begini. Yang ini harus begini. Mereka harus punya kepercayaan itu. Nah, memang ini dibentuknya dari yang berkumpul ya, diomongin bareng-bareng dan lain sebagainya seperti itu sebelum akhirnya bergeraklah tim ini gitu ya. Nah,
teman-teman, ngomongin soal kerjasama ini adalah hal yang benar-benar keren banget yang bisa dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kenapa keren banget? Karena ini akan membuat perusahaan tersebut bisa performingnya bagus banget gitu. Bahkan sebuah kejahatan ya yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ini bahaya banget. Nah, teman-teman, organisasinya teman-teman atau perusahaan Anda ini akan sangat berperforma bagus apabila di dalamnya orang-orang mau bekerja sama, bukan yang kayak individu satu sama lain gitu ya. Terutama apalagi kalau kita ngeblok gitu, maksudnya departemen A, departemen B bener-bener saling serang, apalagi wah ini bahaya banget. Apa sih kuncinya ya untuk masuk ke kerjasama yang baik? Pintunya nih pakai kunci apa gitu. Jadi kuncinya tuh ada 4, teman-teman. Kuncinya ada berapa? Ada 4. Oke, kita bahas kuncinya satu persatu. Jadi kunci yang pertama untuk ngebuka pintu supaya teamwork organisasi bagus itu adalah keterlibatan orang-orang. Oke, keterlibatan orang-orang maksudnya semua orang yang ada di dalam tim tersebut punya tujuan untuk mencapai hal yang sama dan di porsinya masing-masing gitu. Jadi setiap orang yang di dalam tim tersebut harus terlibat aktif sesuai dengan perannya masing-masing. Emang kalau ngomongin soal teamwork itu paling enak ambil contohnya adalah olahraga, teman-teman, kayak main sepak bola, ya kan, badminton, basket, itu semua terlibat. Coba lihat, bayangin aja kalau kipernya sibuk makan bakso gitu, kayak di film zaman dulu itu ya kan, sibuk makan bakso, orang-orang nggak terlibat di situ. Ini akan membuat performanya nggak bagus timnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kunci dari teamwork adalah ini merupakan bagian dari kolaborasi, ya. Jadi memang kalau namanya kolaborasi, kita ngambil contohnya lagi-lagi pemain bola, main band, lihat. Bayangin kalau band, satu band ada 5 orang atau 4 orang atau 6 orang semuanya main drum. Nah, ini kolaborasi yang macam mana ini? Ini bukan band, berarti jadi percussion band jadinya kayak begitu mungkin ya nggak? Jadi emang harus berkolaborasi orang-orangnya di dalam tim tersebut. Maksudnya kemampuannya bisa jadi berbeda-beda, tapi memang dibutuhkan di dalam organisasi itu dan mereka akhirnya berkolaborasi kayak gear yang saling mengisi satu sama lain dan akhirnya membuat geraknya sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga adalah punya tujuan yang sama. Seperti yang saya bahas tadi, tujuannya orang-orang ini dikumpulin, orang-orang ini dengan kemampuan yang berbeda-beda, mereka disuruh kolaborasi untuk mencapai apa. Nah, ini harus dikasih tahu di awal, organisasinya tuh pengen mencapai apa, pengen meraih apa, tujuannya apa, itu harus dikasih tahu ya. Jadi mereka bekerja atau arah mereka untuk menuju itu akhirnya bener gitu. Kalau misalnya enggak, percuma juga mereka berkolaborasi kalau hasil akhirnya yang diinginkan tujuannya mereka nggak tahu. Mereka pasti akan bekerja sendiri-sendiri jadinya. Yang keempat adalah terdiri atas sejumlah orang yang memiliki keahlian berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi. Jadi kuncinya itu. Jadi kunci dari tim itu memang kalau teman-teman ngeliat, wah ini tim gue kemampuannya berbeda-beda gitu. Ada yang ototnya bagus, ada yang otaknya yang keren, ada yang bicaranya oke, ada yang detail melihat dengan baik. Nah, memang diperlukan keahlian yang berbeda-beda. Kita akan ngebahas tipikal-tipikal orang yang ada di dalam tim. Yang pertama, tipikal pekerja. Oke, jadi tipikal pekerja ini kayak gimana? Tipikal pekerja ini dia tuh kayak apa ya? Dia tuh tahu gitu kemana dia harus pergi dan apa yang boleh, apa yang enggak. Dan dia sangat berupaya maksimal, teman-teman, dalam pekerjaannya. Dia ngambil tanggung jawab penuh dari apa yang dia kerjain dan dia sangat membantu organisasi. Dan yang kayak gini nih memang ada di dalam tim kita. Oke, di dalam organisasinya teman-teman ada nggak orang kayak gini? Tahu harus kemana pergi, bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, berupaya maksimal dengan apa yang dia kerjakan. Ada? Selamat kalau ada, ya kan? Oke, lanjut ke tipe yang kedua adalah pekerja sangat efektif. Jadi tadi pekerja saja, yang ini adalah pekerja sangat efektif. Kenapa? Karena dia punya kemampuan besar untuk bekerja, belajar, dan meningkatkan kemampuan diri. Jadi dia nggak cuma berupaya keras di dalam apa yang dia kerjakan, tapi dia juga belajar hal-hal baru, belajar hal-hal lain yang mungkin nggak satu urusan sama dia juga sempat untuk ngambil belajar,
dan dia berusaha untuk meningkatkan apa? Kemampuan dirinya. Nah, dengan bimbingan yang tepat, dengan pelatihan yang bagus dan yang benar, orang ini akan menjadi next performer ya. Jadi di masa depan dia akan menjadi orang yang benar-benar punya performa yang bagus. Kalau misalnya dia adalah orang baru, wah ini bakalan keren banget, nanti bakalan bisa mencapai hal-hal yang lain-lainnya gitu ya. Pekerja sangat efektif. Coba dideteksi di dalam organisasinya teman-teman, di dalam perusahaan teman-teman, ada nggak orang-orang kayak gini? Iya, ini kita harus cari orang-orang kayak gini nih. Ya, bisa dengan metode apapun untuk mencarinya ya. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah pekerja kurang efektif. Nah, jadi ada pekerja kurang efektif nih. Coba dideteksi di timnya ada nggak? Gimana sih yang kurang efektif? Kurang efektif tuh kayak gini. Dia tuh agak bersedia membantu, agak gitu ya, nggak sepenuhnya gitu, maksudnya agak gitu. Cuman kontribusinya tuh kalau dirasa-rasain tuh kok kayak nggak ada, nih orang kok nggak kayak berefek banget ada di sini gitu ya. Dia nggak membuat banyak perbedaan untuk hasil keseluruhan dari apa yang sudah dicapai tim gitu. Bahkan nggak kelihatan berpeluh gitu, tapi kelihatan absen gitu. Bahaya, pekerja kurang efektif. Ada nggak yang ini? Hati-hati ya. Oke, tapi ada yang harus lebih dihati-hatiin lagi. Pekerja sumber masalah. Woi, kalau yang tadi kan agak-agak ngebantu, cuman nggak terasa lah ya bantuannya. Yang ini sumber masalah. Dia bergantian, kadang kayak membantu, kadang kayak yang menghancurkan gitu. Jadi nggak tahu apa yang membuat moodnya dia jadi kayak begitu. Kadang dia ngebantu, kadang dia menghancurkan. Pengaruhnya itu membuat pekerjaan jadi berat, terus nggak bisa ditebak kapan kelarnya, apa yang harus kerjain kalau dia ada di situ. Waduh, ini bahaya nih kalau dia ada di board of department gitu, head department, HOD, head of department. Waduh, ini bisa bahaya kalau mereka ada di sana gitu ya. Oke, coba dideteksi lagi di timnya teman-teman, ada nggak yang kayak begini. Oke, yang terakhir adalah pekerja pembeban. Ini jadi nyebutinnya aja agak sedikit susah nih, karena memang pekerja yang kayak gini, ini dia secara aktif berupaya untuk menghancurkan saja, dia sama sekali nggak nolong. Pokoknya dia ada di situ untuk ngancurin. Cuman dia pinter, dia selalu sembunyi dengan menggunakan topeng kebaikan palsu, topeng sosial. Nah, ini bahaya banget orang-orang yang kayak gini. Nah, sekarang teman-teman, dari semua jenis orang-orang yang ada di dalam sebuah tim, silakan teman-teman pilih dengan bijak anggota tim yang teman-teman mau pakai di dalam organisasinya teman-teman. Bedakan mana yang produktif, mana yang destruktif. Jadi pilihannya ada di teman-teman. Oke ya. Nah, setelah kita berhasil memilih tim, kita sudah tahu kata kunci suksesnya sebuah tim, maka kita juga harus bisa melihat tim kita tuh berkembang atau stuck atau kemana gitu. Cara untuk melihat tim kita berkembang dengan baik, kita bisa pakai teori yang dimiliki oleh Bruce Wayne Tuckman. Jadi ada seorang peneliti psikologis Amerika, lahir di 24 November 1938. Yang lama-lama aja teorinya yang dipakai ya. Masih fit soalnya dipakai di era-era 2020 pandemik ini. Oke, jadi Bruce Wayne Tuckman itu terkenal dengan teori Tuckman. Dia melakukan penelitian pada teori dinamika tim. Nah, ini bisa dilihat nih. Di tahun 1965 akhirnya teori ini diterbitkan sebagai tahapan pengembangan tim Tuckman. Jadi teori Tuckman ini bisa dipahamin kalau buat teman-teman yang udah ngerti, udah pernah baca, udah pernah dengar gitu ya. Teori Tuckman ini adalah ngomongin tentang 4 base tahapan tim kita bertumbuh atau tidak gitu. Jadi teman-teman setelah saya ceritain 4 tim ini bertumbuh itu seperti apa menurut versinya Bruce Wayne Tuckman, jadi teman-teman nanti tinggal lihat timnya sudah sampai di tahap yang mana gitu ya. Oke, jadi tahapan pertumbuhan tim versi Bruce Wayne Tuckman ini dia. Yang pertama adalah tahap forming. Jadi timnya terbentuk teman-teman. Di tahap forming ini semuanya masih kelihatan santai-santai saja, oke-oke saja, terima-terima saja. Jadi setiap orang hanya bercerita, hai apa kabar, nama gue Gufron, nama lu siapa, oh iya, ini berapa, ininya berapa, gitu ya, di mana tinggal dan lain sebagainya. Masih is okay, kadang-kadang masih belum nunjukin
lu orang yang kayak gimana, lu sukanya apa, yang lebih dalam daripada sekedar makan gitu ya, sekedar apa yang disuka diminum, lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Oke, jadi ini forming. Biasanya sih masih hahihi, timnya masih gembira-gembira, oh iya, masih senang segala macam yang kayak gitu. Setelah berhasil ngecek, oh tahap forming, ternyata pada saat tahap forming tidak ada yang keluar dari tim, masih itu aja orangnya gitu ya. Maka jangan kaget kalau tahap selanjutnya akan membuat hal bisa menjadi semakin atau lebih buruk gitu daripada forming. Karena masuk tim ini ke tahap storming. Woi, storming ini bener-bener ngeri teman-teman, karena kenapa? Disinilah baru mulai kelihatan aslinya orang-orang gitu. Jadi disinilah baru mereka saling membuka diri, mereka orangnya seperti apa, dan baru aja akhirnya mengetahui temennya tuh orang yang kayak gimana gitu. Jadi di tahap storming, namanya juga badai gitu ya. Jadi mereka tuh bener-bener yang kayak wah, banyak banget konflik-konfliknya. Aku nggak suka diginiin, aku nggak suka caramu, aku nggak suka gini, aku nggak suka gitu. Tahap ini juga nguji ketahanan orang di dalam tim itu sendiri gitu. Begitu tahap ini bisa dilewatin, maka dia akan masuk ke tahap yang lebih menyenangkan daripada tahap storming. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat timnya sedang banyak ribut karena pemahaman perilaku, karena nggak suka sama orang satu dan lainnya, mungkin itu sedang ada di tahap storming. Oke? Bila bisa berhasil melewati tahap storming, maka dia akan masuk ke level 3-nya atau peringkat selanjutnya, yaitu adalah tahap norming. Wah, jadi badainya mulai tenang gitu ya. Di tahap norming gitu. Di tahap norming ini, karena banyak pelajaran di storming tadi yang sudah dialami oleh semua anggota tim, akhirnya di sini kita jadi kayak yang tahu gitu satu sama lain. Saling kenal bahwa ini nggak suka kalau itu disampaikan seperti itu, bahwa ini nggak suka kalau jam begini, ini nggak suka model laporan macam ini nggak suka, ini nggak suka. Nah, itu sudah diketahui nggak sukanya. Coba kalau kita misalnya mengetahui ketidaksukaan seseorang, pasti kita tidak akan mencoba menyentuh area yang tidak disukain itu. Nah, ini norming. Begitu kita tahu perilaku orang-orang, kayak gimana orang-orang gitu, dan kita masih bertahan dan tim lainnya juga masih bertahan, kalau sudah sampai di tahap norming, ini akan menjadi suatu hal yang keren banget, dan pekerjaan mulai bisa teratasi. Pekerjaan atau performa pekerjaan udah mulai bisa berjalan, tidak tersendat-sendat seperti pada saat di storming tadi. Tahap yang paling tinggi selanjutnya yaitu adalah performing. Sudah bisa show out, sudah bisa pamer, sudah bisa nunjukin ke orang-orang, hey, ini loh pencapaian gue. Target yang diberikan 100% bisa gue capai lebih dari 100%. Kalau yang tadi kita struggle di dalam tim, sekarang kita sudah menunjukkan kepada orang yang di luar tim kita bagaimana performa kita. Tahapan yang kelima, tambahan dari teori Bruce Wayne Tuckman ini, yaitu adalah adjourning. Adjourning adalah tahapan mapan dan sukses, teman-teman. Bahkan anggota tim ini udah mulai pecah. Mereka sekarang sudah bisa membuat timnya masing-masing sendiri-sendiri, bisa mapan, dan mereka membuat tim-tim baru. Artinya mereka bukan untuk jago diri sendiri, tapi jagonya sudah membuat orang lain juga bisa ikutan jago. Kira-kira teman-teman, tim kamu ada di level mana sekarang? Forming, storming, norming, performing, atau adjourning? Oke, sampai di tahap manapun, artinya teman-teman sudah sadar atau mengetahui seberapa dan di mana tahapan tim teman-teman berada. Dan itu hal yang bagus, karena mungkin selama ini nggak pernah memonitor timnya udah sampai di tahap yang mana. Gimana kita mau ngembangin tim kita kalau kita sendiri nggak tahu sudah di level mana dia, gitu ya. Oke, sudah gua share semua tentang teamwork hari ini. Kita sudah ngomongin soal definisi, kita sudah ngomongin soal tujuan, kita sudah mulai ngomongin soal kunci teamwork, kita sudah ngomongin soal mendeteksi orang-orang yang ada di dalam tim kita, dan juga tahapan pertumbuhan dari tim kita. Itu aja dulu yang bisa gua bahas untuk teamwork kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gua mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya. Ketemuan lagi di channel Bang Gufron Mahendra selanjutnya, video-video yang selanjutnya. Yang belum nonton video yang lainnya, tonton semua videonya. Jangan lupa ditonton sampai kelar, biar kamu nggak nyasar. Gufron Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!